Kali ini kita akan membahas mengenai fitur-fitur dari aplikasi Peduli Lindungi. Nah, jika Bapak Ibu belum memiliki aplikasinya, bisa mendownload dari Google Play Store dan melihat dulu tutorial video dari kami sebelumnya. Nah, untuk yang sudah punya, silahkan klik Peduli Lindungi. Nah, pada tampilan pertama akan muncul seperti ini. Nah, kami akan menjelaskan dulu dari fitur yang paling atas. Untuk scan QR code-nya ini berguna jika kita mau masuk misalnya ke tempat umum seperti mall atau ke kampus. Itu nanti pasti disediakan oleh pihak sana seperti barcode supaya kita scan dan nantinya kita akan bisa kedeteksi kita itu termasuk orang yang keberapa sih yang masuk di tempat itu, terus bagaimana keadaan di sana itu sudah termasuk wilayah hijau, merah, atau bagaimana. Nah, setelah ini nanti akan ada tutorial cara scan barcode-nya. Nah, kita lanjut saja. Untuk fitur yang pertama di sini ada sertifikat vaksin. Itu buat mengecek sertifikat milik kita jika kita sudah vaksin dosis pertama, dosis kedua. Nah, itu nanti sertifikatnya muncul semua di sini. Lalu yang kedua, terdapat fitur hasil tes COVID-19. Nah, di sini kalau misalnya kita sudah pernah swab, antigen, dan lain-lain di rumah sakit, pasti nanti hasil tesnya ini muncul di sini. Nah, ini karena saya belum pernah tes, jadi belum muncul. Nah, untuk selanjutnya terdapat e-hack juga. Ini berguna jika kita mau keluar kota atau keluar negeri. Di sini kalau kita mau keluar kota, daftar dulu dengan membuat e-hack. Nah, nanti muncul kita itu mau perjalanan ke luar negeri atau ke kota-kota dalam Indonesia saja. Nah, ini kalau mau keluar negeri, kita harus ngisi data pribadi, tujuan perjalanan kemana, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor paspor, dan nanti mengurus sampai ada transportasi, destinasi perjalanan, ada pernyataan kesehatan juga. Nah, kalau kita mau keluar kota itu kliknya yang ini, yang domestik. Nah, nanti disuruh mengisi data pribadi juga sama kayak tadi, cuman nggak ada nomor pasportnya. Ada tujuan perjalanan juga nih. Kita tuh ke sana untuk berwisata atau mengurus bisnis atau pekerja asing. Nanti juga mengisi bagian transportasi dan destinasi perjalanannya juga. Nah, di sini kalau kita sudah pernah buat e-hack, nanti riwayatnya bakal muncul di sini. Cek seluruh riwayat e-hack. Kalau belum pernah ya masih kosong. Lalu untuk panduan perjalanan di sini juga disiapkan oleh Peduli Lindungi supaya kita bisa baca-baca. Kalau misalnya mau keluar kota atau mau ke luar negeri itu kita harus ngapain aja sih, kita harus siapin apa. Nah, di sini ada semua panduannya nih. Mulai dari periksa suhu, memindai kode, tes PCR, tes laser, menunggu hasil tes, terus hasilnya harus negatif. Terus kalau positif, penumpang akan dijemput oleh tenaga kesehatan untuk dirawat dulu. Lalu untuk biaya yang dikeluarkan juga kita ditanggung, bukan dari pemerintah, tapi kita menanggungnya sendiri. Lalu juga ada ketentuan untuk meninggalkan Indonesia itu harus melakukan tes PCR saat meninggalkan Indonesia sesuai dengan persyaratan maskapai dari pihak pesawatnya, atau juga peraturan dari negara tujuan atau kesepakatan antara Indonesia dan negara tujuan. Nah, seperti itu. Balik lagi ke fitur awal tadi.
di sini ada juga riwayat check-in. Nah, tadi kalau kita udah scan barcode pas masuk mall atau masuk kampus atau ke tempat umum, itu nanti muncul semua di sini. Misalnya tanggal hari Rabu, hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Nanti bakal kelihatan semua kita check-in itu jam berapa, terus kita check-in di mana. Nah, ini karena saya belum pergi-pergi, jadi tidak ada riwayat check-in. Nah, di sini ada juga untuk lebih memperjelas Bapak Ibu mengenai aturan perjalanan. Nah, di sini sesuai aturan yang diperbarui pada tanggal 2 November, informasi umum nih dari Satgas Covid. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membaca ketentuan-ketentuannya kalau ingin berpergian, ada perjalanan udara, darat, harus nyiapin apa aja sih. Nah, nanti ada regulasinya juga. Nah, ini sangat membantu sekali jika Bapak Ibu mendownload aplikasi Peduli Lindungi karena terdapat syarat-syarat yang sudah ditentukan pemerintah dan memudahkan kita untuk menyiapkan dokumen-dokumen apa saja dan kebijakan seperti apa yang saat ini diterapkan, seperti itu. Nah, untuk fitur yang lainnya kita bisa lihat nih ada teledokter juga. Ini tuh seperti aplikasi supaya kita bisa memeriksa kesehatan secara online, jadi tidak perlu ke rumah sakit, tapi kita bisa tanya ke dokter itu lewat HP, nanti bisa chatting, ya mungkin bisa bertanya-tanya atau nanti dokternya menyarankan obat apa, seperti itu. Tapi ini berbayar. Kalau yang gratis nih kelihatannya yang Good Doctor, tapi yang lainnya masih berbayar, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini terdapat informasi mengenai pelayanan kesehatan. Kalau ada klinik, puskesmas terdekat, itu nanti semuanya muncul di sini. Jadi memudahkan kita kalau kita mau kemana-mana, khususnya mengecek kesehatan, itu nanti bisa kedetek rumah sakit mana yang dekat, seperti itu. Lalu untuk statistik COVID-19 ini juga menunjukkan angka-angka, misalnya orang yang terkonfirmasi, yang suspek, kontak erat, sembuh. Ini khususnya di kelurahan kita ya. Kalau kelurahan saya kebetulan di Minomartani, jadi munculnya seperti ini. Yang meninggal 0. Nanti ada tren hariannya juga, seperti itu. Nanti biasanya ini selalu update sesuai tanggal kita mengakses ini. Jadi tenang aja Bapak Ibu, ini bisa dipercaya aplikasi Peduli Lindunginya. Lalu ini terdapat juga fitur daftar vaksin jika Bapak Ibu itu belum divaksin gitu. Tapi sepertinya Dusun Jali sudah banyak ya yang divaksin. Nah, semisal ada keluarga atau malah Bapak Ibu sendiri ada yang belum, bisa daftar di sini, nanti isi NIK, nama lengkap, lalu mengisi formulir dan nanti akan dikonfirmasi kita itu bisa dapat vaksin di mana, seperti itu. Nah, untuk yang tanda alarm ini menunjukkan notifikasi kita kalau kemarin misalnya habis check-in itu masuk ke toko misalnya seperti ini, nanti muncul kita kapan masuknya, terus jam berapa, lalu juga check out-nya itu saat kita keluar dari toko itu jam berapa. Nah, nanti semuanya masuk ke riwayat, seperti itu. Seperti itu saja kalau dari fitur-fiturnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau milih bahasa itu bisa diubah jadi bahasa Indonesia apa mau bahasa Inggris, bisa diubah.
Ini juga ada pertanyaan-pertanyaan umum tentang aplikasi Peduli Lindungi, terus juga tentang COVID, bagaimana jaga jarak, bagaimana cara mencegah COVID, sepertinya sudah pada tahu semua ya Bapak Ibu. Lalu cara tepat menggunakan masker. Nah, di sini nanti bisa dibaca semua. Lalu untuk ini tentang kan apa sih Peduli Lindungi itu? Nah, aplikasi Peduli Lindungi itu ini aplikasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pelacakan dan penghentian penyebaran COVID. Jadi bukan berarti kita dilacak keberadaan terus, kayak nanti datanya disalahgunakan, itu enggak Bapak Ibu. Jadi tenang aja, ini lebih ke pencegahan COVID-19 itu. Sini ada cara kerjanya juga. Ada paspor Baskov. Kalau Bapak Ibu belum tahu, jadi paspor Baskov ini tanda sertifikasi dalam bentuk kode QR yang diterbitkan oleh Peduli Lindungi berdasarkan hasil tes kesehatan pengguna Peduli Lindungi untuk menunjukkan status COVID-19-nya. Nah, paspor ini dapat digunakan untuk memasuki suatu kawasan yang mensyaratkan pengunjungnya harus bebas dari COVID-19 atau untuk izin melakukan perjalanan, seperti itu. Di sini ada juga pembatasan tanggung jawab, hukum yang berlaku, terus daftar istilah. Nah, seperti itu. Lalu ini tuh kalau kita mendaftar vaksin itu ya, jadi ada tiketnya, kita daftar vaksin di mana, terus tempatnya, terus jamnya, tuh itu nanti bakal muncul. Lalu sertifikat vaksin itu ya seperti tempat untuk kita mendownload sertifikat vaksinnya. Yang kemarin sudah Bapak Ibu cetak. Seperti itu saja video mengenai penjelasan dari aplikasi Peduli Lindungi. Jika Bapak Ibu masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya kepada kami melalui kolom komentar di YouTube, atau bisa juga bertanya kepada kami saat kami di sana, seperti itu. Atau kalau ingin dibantu mendaftarkan dalam aplikasi Peduli Lindungi juga boleh, kami dengan senang hati akan membantu. Terima kasih.